Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-khair wa dilalata ila al-huda ibtigha'a mardatillahi wa thawabihi wa qurbih. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Bismillah, alhamdulillah. Kemarin kita sudah membahas tentang pembagian majaz, ya kan? Majaz itu terbagi kepada 3, majaz al-aqli atau majaz fil isnad, kemudian majaz fil kalimah, kemudian majaz fil murakkab, ya, majaz murakkab. Ya, majaz aqli udah kita ambil, ya, udah kita jelaskan semuanya. Ya. Kemudian majaz fil kalimah udah kita jelaskan definisinya, ya. Kalimatun musta'malatun atau al-kalimatul musta'malatu fi ghairi ma wudi'at lahu li'alaqatin ma'a qarinatin mani'atin min iradatihi, ya. Kemudian kemarin ada yang terlewat tentang alaqah, ya. Kemarin terlalu cepat saya menjelaskan alaqah. Alaqah itu adalah al-munasabah, ya. Alaqah itu al-munasabah al-musahhihah lil intiqal baina al-ma'na al-haqiqi wal ma'na majazi ilal ma'na al-majazi. Jadi ada kata-kata al-musahhihah, al-munasabah al-musahhihah lil intiqal minal ma'na al-haqiqi ilal ma'na al-majazi, ya. Ya, minal ma'na al-haqiqi ilal ma'na al-majazi. Ya, al-munasabah al-musahhihah lil intiqal minal ma'na al-haqiqi ilal ma'na al-majazi. Itu namanya alaqah. Ya. Ya. Al-munasabah al-musahhihah lil intiqal ya. Nah, ketika kita bilang minal ma'nal haqiqi ilal ma'nal majazi, ya, sebenarnya di sini ada tasamuh atau ada majaz juga. Ma'nal haqiqi maksudnya adalah makna yang wudi'at, ya, wudi'at lahu al-kalimah. Ini maksudnya. Ya, nanti lebih sering yang digunakan ini sebenarnya. Ya, tapi biar memudahkan orang seringnya mengucapkan ini. Padahal yang dimaksud adalah makna wudi'at lahul kalimah. Ya, kemudian ila makna lam yudha' berarti di sini kan. Ya. Kemudian alaqah itu ada 2, ya. Ya. Ada alaqah itu al-musyabahah. Ada ghairul musyabahah. Ya. Al-musyabahah itu juga terbagi 2. Ya. Al-musyabahah fi surah wasyakl. Ya. Ya, fi surati wasyakli. Gimana tulisannya? Ya. Fi surati wasyakl. Dan juga ada al-musabahah fi sifah. Ya, sifat al-zahirah. Ya. Ya, yang musyabahah fi surah itu apa? Ya, misalkan kalian selfie, ya, di HP, ya kan? Kemudian dapat di HP itu ada gambar kalian. Nah, terus kita bilang, ya, ini Talha misalnya. Yang di gambar itu kebetulan Talha kan? Tadi artisnya. Ya, ini Talha. Ketika melihat HP itu, padahal itu Talha bukan? Yang di foto Talha bukan? Yang di HP itu. Siapa itu? Ya.
Itu surah Talha, itu musabahah. Musabahahnya fi surati wasyakal, ya. Contohnya adalah foto. Ya. Ya. Kalau fi sifat di sini yang terjadi isti'arah, ya. Kayak Asad maksudnya adalah rajulun suja. Ya, contohnya misalnya ya Asad tapi yang diinginkan adalah ar-rajul asy-syuja'. Ya. Nah, itu alaqah. Itu ketinggalan kemarin. Ya, saya ulangi lagi ya. Al-alaqah itu adalah al-munasabah al-musahihah. Berarti apa? Musahihah itu apa artinya? Munasabah, hubungan, musahihah yang membolehkan kita, yang membenarkan, ya. Al-munasabah al-musahihah, hubungan yang membolehkan atau yang membenarkan lil intiqal, untuk berpindahnya kita dari makna hakiki kepada makna majazi, ya. Nah, kata-kata al-musahihah itu mengisyaratkan kepada mulahazah yang kemarin, ya, mulahazah dan i'tibar, ya. Kemudian alaqah itu terbagi kepada alaqah musyabahah dan alaqah ghairul musyabahah, ya. Kalau alaqahnya musyabahah, musyabahahnya imma fi surati wasyakal, ya, atau musyabahahnya fi sifati zahirah, ya. Kalau fi as-surah wasyakal, ya, itu tidak dibahas, ya. Itu tidak dibahas dalam ilmu balaghah, ya. Nanti namanya isti'arah ghairu mufidah kalau pengen dinamakan, ya. Isti'arah ghairu mufidah. Nah, yang diinginkan itu adalah pembahasannya isti'arah itu adalah musyabahah, tapi musyabahahnya fi sifah az-zahirah, ya. Tujuannya adalah ilmu balaghah salah satunya, ya. Kemudian kalau yang ghairul musyabahah, nanti itu pembahasannya adalah majaz mursal. Nah, yang akan kita bahas hari ini, ya. Oke, kita masuk ke buku. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in kanat, ya, alaqatuhu, ya, kalau alaqah majaz, ay alaqatul majaz al musyabahah, ya, al musyabahata bainal ma'na al haqiqi wal majazi. Maksudnya adalah baina ma'nal kalimat, baina makna wudi'at lahul kalimat, dan bainal makna al-haqiq al-majazi, berarti lam yudha, ya kan? Fasti'aratun, ya, jawab daripada in, ya, fasti'aratun, ya. Wa in kanat alaqatuhu ghairaha, kalau alaqahnya bukan ghairaha, ay ghairal musyabahah, maka nanti jawabnya jauh, ya, jawabnya di ujung, ya, di halaman 62. Jawabnya famajazun mursal. Itu jawabnya. Ya, jawab in-nya. Ya. Oke, pembahasan isti'arah kita bahas pada pertemuan selanjutnya, karena isti'arah itu inti, ya, inti buku ini dan panjang. Maka kita loncat ke wa in kanat alaqatuhu ghairaha ay ghairal musyabahah, ya. Kas sababiyah, ya. Sababiyah itu musyabahah apa bukan? Ya, sebab itu bukan musyabahah kan? Ya, bukan musyabahah. Tapi dia juga alaqah, ya. Dia alaqah, dia ada hubungan, ya, antara lafaz dengan lafaz. Ya, hubungannya adalah sebab akibat, ya. Kalau kita menjadikan majaz hubungannya sebab akibat, maka itu nanti masuknya adalah majaz mursal, ya. Fa in kanat alaqatuhu ghairaha ay ghairal musyabahah kas sababiyah fi nahwi ra'ayna al-ghaitha
ay an-nabat alladzi sababuhul ghais, ya. Maka itu namanya adalah majaz mursal. Ya. Sini kata-kata ra'aina al-ghaitha, ya. Ya. Ra'aina al-ghaith. Ar-ra'yu itu artinya hifzun, ya, menjaga. Ya. Menjaga, ya. Kita menjaga hujan. Bisa nggak? Bisa nggak kita menjaga hujan? Ya, yang dijaga itu apa? Yang dijaga itu tanaman. Nah, berarti kata-kata hujan di sini, nafsul lafaz ghais di sini itu adalah majaz. Ya. Ghais makna hakikinya adalah al-matar. Ya. Makna majazinya adalah an-nabat. Ya. Makna majazinya adalah an-nabat. Ya. Di mana kita tahu di sini ada makna majazi? Ini qarinahnya. Ya, ra'aina itu qarinah. Ya, qarinah yang mengatakan bahwa ghais itu bukan ghais hakiki, ya, bukan hujan yang hakiki. Kenapa? Karena kita tidak mungkin menjaga hujan, tapi yang kita jaga adalah tanaman. Berarti ini qarinah. Ya, ini qarinah. Kemudian alakahnya apa? Ya, kenapa kita boleh menyebutkan nabat? Kenapa kita boleh menyebutkan ghais tapi yang dimaksudkan atau yang diinginkan adalah nabat? Harus ada alakahnya kan? Ya, ketika kita mengucapkan satu lafaz tapi menginginkan makna yang lain, itu harus ada alakahnya. Nah, apa alakahnya di sini? Ya. Matar itu adalah sababun. Ya. Nabat itu adalah, ya, musabbab. Ya. Berarti apa di sini? Itlaqus sabab, ya. Ini penting nih. Itlaqus sabab. Itlaqu as-sabab. Wa iradatu, ya, wa iradatul musabbab. Ya. Itlaqus sabab wa iradatul musabbab, ya. Kita menyebutkan lafaz matar atau lafaz ghais, tapi yang diinginkan adalah musabbabnya, ya, yaitu nabat, ya. Nah. Ini namanya apa? Namanya majaz mursal. Alakahnya apa? Alakahnya sababiyah. Yang mana alakah itu adalah yang diucapkan, ya. Nih, guys, kita ucapkan kan? Al-alakah itu kita lihat dari al-manqul anhu, ya. Ini namanya manqul anhu, ya. As-sabab atau al-manqul anhu. Ya, kemudian al-musabbab atau al-manqul, ya, ilaihi. Ya. Al-manqul ilaihi. Kita melihat majaz itu dari mana? Dari sini. Ya. Mengucapkan kata majaz itu adalah dari manqul anhunya, ya, atau dari yang disebutkan bahasanya, ya. Yang mana yang disebutkan berarti itu alaqahnya, ya. Ketika kita yang disebutkan adalah musabbabiyah, sababnya berarti alaqahnya adalah sababiyah. Ya, berarti apa? Itlaqus sabab wa iradatul musabbab, ya. Ketika nanti yang disebutkan adalah musabbabnya, maka berarti alaqahnya adalah musabbabiyah, ya. Nah, untuk terjadinya majaz kita harus harus ada 3 hal, ya kan? Harus ada qarinah. Di sini ada qarinahnya ra'aina, ya, qarinah yang memalingkan kita dari memahami lafaz ghais itu adalah makna hakikinya, ya. Kenapa? Karena mustahil kita menjaga hujan, ya kan? Berarti ra'aina adalah qarinah. Qarinah lafziyah apa qarinah ma'nawiyah? Ya. Qarinahnya qarinah lafziyah, ya. Karena ada lafaznya. Ya. Dia qarinah, ya. Kemudian harus ada alaqah. Ya, alaqahnya adalah, ya, alaqah itu munasabah, ya, hubungan antara matar dengan nabat. Apa hubungannya? Ternyata sabab. Ya, biasanya tempat yang banyak hujannya itu akan tumbuh-tumbuhan, ya. Maka itu namanya alaqah. Berarti alaqahnya adalah sabab, ya. Alaqahnya adalah sabab. Ya, itlaqus sabab wa iradatul musabbab.
Di dalam Al-Qur'an ada faman i'tada. Nah, tulisannya. Faman i'tada 'alaikum. Ya, fa'tadu. Ya, fa'tadu 'alaihi. Terus ya, bimisli ma tadu 'alaikum. Mislu. Ya. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu. Ya, di sini ada kata-kata i'tada, ya. I'tada itu aslinya adalah az-zulm. Ya. Ya. Barang siapa i'tada itu yang perbuatan yang melampaui batas, ya. Ya, faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimisli ma i'tada 'alaikum, ya kan? Barang siapa yang berbuat zalim kepada kalian, maka fa'tadu, ya. Secara lapas artinya apa? Maka kalian juga harus menzalimi dia. Mungkin nggak? Berarti apa? Berarti fa'tadu itu punya makna. Ya, maknanya adalah, makna aslinya adalah az-zulm. Ya. Makna majazinya adalah al-mujazat, ya, balas, ya. Nanti, ya. Kenapa kita tidak boleh menzalimi orang yang menzalimi kita di sini? Ya. Kenapa kita tidak boleh mengartikan fa'tadu di sini? Sama, ya. Ketika ada orang yang menzalimimu, maka balaslah dengan menzalimi dia. Kenapa kita nggak boleh membawa atau memaknai lafaz fa'tadu ini dengan menzalimi juga? Kenapa? Ya. Kenapa? Ya, karena dia amar, ya kan? Sedangkan Allah itu la ya'muru bil fahsya. Ya, Allah tidak memerintahkan kita untuk berlaku buruk, ya kan? Nah, berarti apa? Berarti amar itu, ya. Amar itu adalah qarinah. Ya. Amar itu qarinah bahwa kata-kata fa'tadu yang di sini maknanya bukan zulmun, karena mustahil Allah memerintahkan kita untuk berbuat zalim. Tapi maknanya adalah balasan, ya. Ketika ada orang yang menzalimi kalian, ya, maka balaslah. Nah, kemudian balasan itu bukan berarti kezaliman, ya, balasan itu. Ya, atau contoh lain, ini yang sama maknanya, ya. Wa jazaa'u, gimana tulisannya? Ya, wa jazaa'u sayyi'atin. Ya. Ini kadang dijadikan orang apa? Moto hidup gitu kan. Ya, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun. Ya. Oke. Balasan orang yang berbuat jahat itu adalah kejahatan yang, ya. Ya. Berarti di sini ada as-sayyi'ah. Di sini ada sama, di sini maknanya adalah al-mujazat. Ya. Oke, di atas kembali. Ya. Kenapa maksudnya di sini kita tidak boleh membawa zulmun? Karena ada qarinah. Ya, qarinahnya adalah amrun, ya kan? Qarinahnya adalah amrun. Qarinah yang memalingkan kita dari makna membawa makna zulmun. Ya, qarinahnya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala bahwa kita tidak boleh melakukan sesuatu yang buruk, ya kan? Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi. Ya. Fa'tadu makna hakikinya adalah zulmun, tapi makna yang diinginkan di sini adalah al-mujazat atau balasan, ya. Alakahnya apa? Ya. Kenapa dia menyebutkan makna fa'tadu, ya. Menyebutkan fa'tadu tapi yang diinginkan adalah mujazat. Ya, harus ada alakah kan? Ketika kita mengucapkan satu lafaz tapi yang diinginkan adalah makna lain, makna majaz yang lain, maka harus ada alakah. Ya, di sini ada alakahnya adalah sababiyah. Ya kan? Di sini juga alakahnya adalah as-sababiyah. Ya. Oke, apa bedanya zulmun dengan mujazat, dengan balasan, ya? Misalnya apa? Ketika orang mencuri, ya, mencuri itu apa? Sayyi'ah kan? Ya, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Ya, ketika orang mencuri, balasannya apa? Balasannya adalah dipotong tangannya. Dipotong tangan itu zulmun enggak? Sayyi'ah enggak dipotong tangan itu? Ya, itu perintah Allah, ya kan? Ya, ketika ada orang membunuh, balasannya apa? Balasannya diyat atau qisas. Ya, qisas itu sayyi'ah bukan? Bukan kan? Berarti kita tidak bisa menamakan itu sayyi'ah. Ya, tapi namanya adalah mujazat atau balasan. Ya, itu ya diyat, kemudian qisas, kemudian potong tangan. Itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu juga di sini, ya. Ketika orang zalim kepada kita, balasannya bukan dengan kezaliman yang serupa. Ya. Tapi dengan dibalas, ya, balasannya sesuai perintah Allah.
Nah, ketika kita mengambil hak, ya, orang mencuri misalnya, kita mengambil hak kembali, itu bukan keburukan kan? Itu namanya mengambil hak sendiri. Ya, tapi Al-Quran mengibaratkannya dengan sayyi'ah. Ya. Nah, tapi yang diinginkan bukan makna aslinya, tapi maknanya adalah al-mujazat. Ya. Al-Quran juga mengibaratkan sama dengan fa'tadu. Ya, tapi yang diinginkan bukan makna zalim. Ya, orang zalim diibaratkan Al-Quran dengan zalim juga membalasnya. Tapi makna yang diinginkan adalah ya mujazat. Mafhum ya? Ya, menyebutkan sabab, tapi yang diinginkan adalah ya musabab. Ya. Banyak kata-kata Al-Qur'an yang seperti itu ya. Jadi kalau kita cuma memahami dari segi lafaz ya, tanpa memahami ini, maka kita pasti akan salah paham. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya. Yang nomor 2. Sama, qarinahnya amrun juga, karena Allah tidak memerintahkan untuk membalas sesuatu dengan keburukan ya. Allah tidak orang Islam itu tidak disuruh berbuat keburukan ya. Berarti yang kedua maknawiyah, karena amrunnya nggak ada ya, tapi kita pahami ya. Kalau misalnya fa'tadu alaihi itu bermakna mujazat, di situ bimithli ma'tada alaikum ini maknanya kayak apa? Apa? Fa'tadu alaihi. Ya sama, nanti yang di situ juga dimaknakan mujazat juga. Ya. Ya. Karena mengulang sababnya aja dia. Ya. Asalnya mislinya apa? Mislinya ketika orang mencuri, mislunnya nanti apa? Ditentukan potong tangan. Ya, ketika orang membunuh, mislinya diyat. Ma'tada. Itu sebabnya. Itu bimisli berarti dia menyerupakan. Cuman fa'tadu alaihi ya, kalian balas bimisli ma'tada alaihim ya, sesuai dengan, nah itu maksudnya sesuai dengan perlakuan mereka kepada kalian. Kalau mereka mencuri, maka yang sesuai dengan perlakuan mencuri apa? Potong tangan balasannya. Kalau mereka membunuh, maka yang sesuai dengan perlakuan membunuh apa? Ya, qisas atau diyat ya. Dan qisas atau diyat itu bukan kezaliman ya, karena kita mengambil hak kita. Ya, dan itu diatur ya syariat Allah. Yang di atas enggak. Karena i'tadu itu apa? Fi'il amr kan? Ya. Yang di bawah ada enggak amarnya? Enggak ada kan? Ya. Oke, kita baca ya. Wa in kanat alaqatuhu ghairaha ya. Kalau alaqahnya itu ghairaha ay ghairal musyabahah ka as-sababiyyah. Fi nahwi contohnya adalah ra'aina al-ghaitha ay an-nabata alladhi sababuhu. Itu kata-kata ay ya kemarin. Kalau kata-kata ay biasanya yang dimaksud adalah muradifnya atau makna hakikahnya ya. Ketika mereka menyebutkan ay atau maknahu, maka itu adalah setelahnya pasti hakikah ya. Tapi kalau mereka maksudkan al-murad ya, biasanya majaz dan bukan makna asli. Karena murad itu apa? Murad itu yang diinginkan ya. Makanya sering wal muradu huna katanya. Nanti di tempat lain berarti beda maksudnya. Ya, sering biasanya kalau murad dimaksudkan itu kadang ada kait huna ya. Wal muradu huna berarti maknanya khusus di situ, di tempat lain beda yang diinginkan. Nah, maka biasanya makna murad itu maknanya makna yang selain hakiki biasanya ya. Kalau ai biasanya makna hakiki setelahnya ya. Begitu juga dengan maknahu. Fi nahwi ra'ainal ghaith ai, nah berarti makna hakiki yang diinginkan an-nabat alladzi sababuhu al-ghaitsu ya.
tumbuhan yang disebabkan oleh hujan, ya. Alladzi sababuhu al-ghaitsu itu adalah bayan, ya, bayan lil alaqah, ya. Bayan alaqahnya, alaqahnya adalah as-sababiyah, ya. Falafdzul ghaits kalimatun musta'malatun fi ghairi ma wudi'at lahu, ya. Kenapa kalimatun musta'malatun fi ghairi ma wudi'at lahu? Ya, ghaits itu untuk apa diletakkan? Ghaits itu diletakkan untuk apa? Ya, untuk air yang turun dari langit, untuk airnya, ya. Nah, sedangkan air yang turun dari langit itu nggak bisa kita jaga, ya. Ghaits kalimatun musta'malatun fi ghairi ma wudi'at lahu, ya. Ghaits di situ adalah kalimat yang digunakan pada bukan makna aslinya, ya. Li alaqatin. Alaqahnya apa? Alaqahnya adalah as-sababiyah ma'a qarinatin mani'atin min iradati ma'nahul haqiqi alladhi huwal matar. Qarinahnya adalah istihalatu hifdzil matar, yaitu qarinahnya. Qarinahnya adalah istihalatu hifdzil matar min iradati ma'nahul haqiqi alladhi huwal matar. Wa hiya qauluhu. Oh, di sini enggak. Di sini qarinahnya adalah ra'aina, lafaz. Ya. Li'anna ar-ra'ya lin nabat, ya. Yang kita jaga itu tumbuhannya, bukan hujannya, ya kan? Kecuali pawang hujan. Ya. Nah. Ya, ketika lafaz ada hubungan sebab musabab, kita boleh menyebutkan musabab yang diinginkan sebab, kita boleh menyebutkan sebab yang diinginkan musabab, ya. Oke. Sebab itu yang menyebabkan, musabab itu yang disebabkan, ya. Sebab duluan baru musabab, ya. Kemudian yang kedua, ya, alaqah yang kedua. Wal musabbabiyah, ya. Fi nahwi, ya, contohnya sama. Amtaratis sama'u nabatan, ya. Amtarati as-sama'u nabatan atau rizqan biasanya, bisa juga. Ya. Ya. Amtaratis sama'u kadang disebutkan rizqan kan di Quran. Ya. Kadang disebutkan nabatan, ya. Ya, amtaratis sama'u nabatan. Berarti di sini majasnya di mana? Ya, di nabat. Dari mana kita tahu dia majas? Qarinahnya apa? Ya, qarinahnya adalah amtarat, karena yang diturunkan langit itu apa? Ya, matar, bukan nabat. Berarti qarinahnya qarinah ya, qarinahnya lafziyah, alaqahnya musabbabiyah. Ya, berarti nabat itu punya dua makna. Yang pertama adalah tumbuhan, ya. Nabat aja, ya. Nabat. Yang kedua di sini yang diinginkan adalah al-matar, ya. Ya, nabat ini adalah al-musabbab. Ya, ini kebalikannya dari yang tadi. Ya, matar adalah as-sabab. Ya. Melihat alaqah majasnya dari mana? Dari al-manqul anhu. Berarti dari sini, ya. Berarti apa? Di sini adalah itlaqul musabbab. Kita mengucapkan musabbab yaitu nabat, tapi yang diinginkan adalah al-matar, ya, sabab, ya. Mengucapkan musabbab tapi yang diinginkan adalah sabab, ya. Amtaratis sama'u nabatan, ya kan? Yang kita ucapkan adalah musabbabnya, tapi yang diinginkan adalah sababnya. Itu alaqahnya mudah kan? Alaqahnya adalah musabbabiyah, ya. Qarinahnya lafziyah. Qarinahnya adalah amtarat, ya. Ya.
Ya, kemudian ada misalnya fa idza qara'tal Qur'an. Ya. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz. Gimana tulisannya? Fasta'iz. Ya. Ya, fasta'iz billah. Ya. Kalau kamu qara, di sini apa? Idza qara'tal Qur'an. Ya. Apa makna qara'ta? Berarti apa? Berarti ai madat al-qiraah. Berarti qiraahnya udah selesai kan? Qara'ta fi'il madhi. Ya, kalau kamu sudah selesai membaca Al-Qur'an, maka berta'awudzlah kepada Allah. Berarti selesai baca Quran itu bukan sadaqallahul azim, tapi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iya kan? Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billah. Ya. Di sini apa makna qara'ta? Berarti apa? Madat atau al-qiraah al-madiyah, ya. Bacanya udah selesai. Ya. Kalau kalian sudah selesai baca Al-Qur'an, baru fasta'iz billah. Ini makna hakiki daripada qara'ta, ya, makna hakiki daripada qara'ta. Tapi makna yang diinginkan di sini apa? Ya, makna yang diinginkan adalah iradatul qiraah. Ya, iradatul qiraah. Apa alaqahnya? Alaqahnya apa? Ini musabbab, ya. Ini sabab. Berarti apa? Mengucapkan musabbab tapi yang diinginkan adalah sabab, ya. Sababnya apa? Sababnya harusnya apa? Di sini yang diinginkan apa? Idza aradta an taqra'al Qur'an. Aslinya itu kan? Idza aradta an taqra'al Qur'an fasta'iz billah. Harusnya kayak gitu ibaratnya, tapi di sini diibaratkan dengan fa idza qara'tal Qur'an. Ya, berarti apa? Menyebutkan. Berarti apa? Keinginan untuk membaca itu sebab. Membaca itu musabbab, ya enggak? Ingin dulu baru membaca kan? Nah, berarti apa? Berarti di sini menyebutkan musabbab tapi yang diinginkan adalah sabab. Itu alaqah. Qarinahnya apa? Qarinahnya haliyah. Apa qarinahnya? Qarinahnya apa? Ya, ini nafsul majaz di sini. Ya, qarinahnya bukan di sini. Ya, qarinahnya qarinah haliyah, yaitu riwayat yang diriwayatkan dari Rasulullah bahwa ketika kita memulai membaca Al-Qur'an itu baca a'udzubillahnya sebelum. Ya, dari zaman Nabi kita diriwayatkan membaca, maka itu ya berarti apa? Nakal, ya, nakal dari Rasulullah, ya, riwayat dari Rasulullah ketika para sahabat pengen membaca Al-Qur'an, itu baca ta'awudznya sebelum ngaji, bukan setelah baca Al-Qur'an. Ya, itu qarinahnya. Qarinah bahwa yang diinginkan di sini adalah, ya, yang diinginkan di sini adalah majaz, ya. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billah. Ya, di Quran ada lagi. Ya, idza qumtum ilas salati faghsilu, ya, wujuhakum wa aydiyakum. Idza qumtum ilas salat, ya. Kalau kalian sudah mendirikan salat baru wudu, ya, baru faghsilu. Ya kan? Berarti apa? Berarti menyebutkan musabbab, ya. Musabbabnya apa? Musabbab itu yang terakhir. Ya, setelah sebab. Musabbabnya adalah salat. Sebabnya apa? Sebabnya adalah iradatus salat. Ya. Sebabnya iradatus salat. Berarti apa? Kumtum di situ maksudnya aradtum an taqumas shalah, ya. Ya. Berlawanan banget kan maknanya. Ya, makanya kalau kita cuman ini punya Quran terjemahan lapas per lapas gitu kan. Ya. Ya kan? Ya, itu alaqahnya adalah alaqah al-musabbabiyah.
Ya. Yang mana? Ya. Karena riwayat dari Rasulullah. Kan nggak ada di dalam lafaz. Selama qarinah itu tidak ada dalam lafaz, berarti dia haliyah. Ya, kita baca ya. Kemudian yang kedua, alaqah yang kedua adalah al-musabbabiyah, ya, fi nahwi amtaratis sama'u nabatan, ya, ai ghaisan. Yakunun nabatu musabbaban anhu, ya. Kenapa? Karena nabat itu adalah disebabkan dari hujan. Hujan sebab, nabatnya adalah musabbab, tapi yang disebutkan adalah musabbab. Berarti alaqahnya musabbabiyah, ya. Pokoknya alaqah itu yang mana yang disebutkan, ya. Yang disebutkan di dalam majas, berarti itu alaqahnya, ya. Ketika yang disebutkan adalah musabbab, maka alaqahnya musabbabiyah. Ketika yang disebutkan sabab, maka alaqahnya sababiyah. Biar enggak ketukar musabbab sama sababiyah. Ya. Fa utliqal musabbab wa urida as-sabab, ya, aksu ma qablahu, ya. Kemudian wal mujawarah, ya, fi nahwi syaribtu minar rawiyah. Ya, di sini di mana majasnya? Rawiyah apa? Mazadah apa? Ada airnya. Ya, syaribtu minar rawiyah. Oke. Syaribtu minar rawiyah. Ya. Rawiyah itu apa? Rawiyah itu unta, ya. Al-himar, kemudian al-ba'ir, ya. Ini rawiyah namanya, ya. Yang dipakai orang perjalanan, ya, apa namanya? Nah, mungkin nggak kita langsung minum dari unta? Ya, saya minum dari unta gitu, ya, atau dari himar, ya. Maka yang dimaksud adalah, ya, yang dimaksud adalah karena unta ini biasanya dia membawa namanya bukan punuknya. Apa namanya? Wadahnya, tempat airnya yang terbuat dari kulit itu, ya. Ya. Atau mazadah di situ diartikannya. Hamilul mazadah. Ya. Ya. Biasanya unta tuh gini. Nah, ini unta nih. Kita segi 4 aja bikin unta. Nah, di sini. Ya, di sini tuh ada, ya, mereka, ini kan tempat mereka duduk nih. Di sini mereka taruh kulit. Nah, biasanya dimasukin air, ya, untuk bekal perjalanan. Nah, itu namanya mazadah, tempat airnya itu. Ya. Tempat airnya namanya mazadah. Ya. Gambarnya kayak gini nanti untanya. Dapat tasawurnya. Ya. Berarti apa? Rawiyah di sini yang dimaksud adalah hamilul mazadah. Makna aslinya rawiyah itu adalah hamilul mazadah. Tapi makna yang diinginkan di sini adalah al-mazadahnya. Ya. Kita minumnya bukan dari untanya tapi dari tempat airnya, ya. Nah, kenapa kita boleh menyebutkan unta tapi yang diinginkan adalah mazadah? Ya, karena ada alaqah. Alaqahnya mujawarah, ya. Dia sampingan. Ya, unta kemudian mazadah. Yang mujawarah artinya sampingan, ya. Maka boleh kita menyebutkan, ya. Ya. Wow, diminum. Contohnya berimun. Boleh lah gitu, Pak. Berimun. Yang mana? Mazadah. Ya. Syaribtu minar rawiyah, ya. Saya minum dari ar-rawiyah. Ya, ar-rawiyah itu punya makna asli. Makna asli dari rawiyah itu, ya,
hewan tunggangan ya, unta, keledai ya. Mungkin nggak kita minum dari situ? Nggak mungkin kan? Berarti apa? Berarti yang di rawiyah itu biasanya dia membawa ya, hewan tunggangan itu kan biasanya membawa barang-barang, salah satunya yang dibawa adalah air ya, tempat air. Nah, tempat air itu biasanya ditaruh di samping sini ya, tadi taruh di sampingnya, dia terbuat dari kulit ya. Nah, maka ketika menyebutkan rawiyah, maka berarti bukan makna aslinya ya. Qarinahnya apa? Qarinahnya adalah syaribtu ya. Ini qarinah lafziyah ya, yang membuat kita mustahil minum dari ya, dari untanya ya kan, syaribtu. Qarinahnya ada yang memalingkan kita dari makna hakikinya. Berarti makna majazi yang diinginkan apa? Rawiyah di sini makna majazinya adalah al-mazadah, tapi tempat airnya ya. Ketika kita bilang syaribtu minar rawiyah, air dari tempat airnya yang dibawa oleh rawiyah. Ya, itu maksudnya. Ya, kita minumnya dari tempat air yang dibawa oleh unta. Ya, karena letaknya sampingan, maka kita boleh ya menyebutkan ya, misalnya di Jinan sama Talhah sampingan. Kita boleh nyebut Jinan tuh Talhah, Talhah tuh Jinan. Alakahnya apa? Alakahnya mujawarah. Bangga. Bangga benar. Kenapa ditawa? Ada siapa yang ada bangga disebut malu? Sama kenal malu. Istighfar antum. Ya, udah ya. Ngafaham enggak? Alakah mujawarah? Ya. Sampingan mujawarah, jiwar. Ya, tetanggaan gitu kan. Apa? Contoh lain. Ya, kita sering menyebut tempat biasanya, tapi misalnya apa? Ya. Apa? Ya. Dakhaltu qabra syaikh misalnya. Ya. Saya masuk ke kuburan. Ya, masuk ke dalam apa sampingnya aja? Ya, sampingnya kan. Alakahnya apa? Alakahnya kalian masih hidup. Ya, makanya di samping ya. Ya. Ya, alakahnya mujawarah ya kan. Ya, sering kita menggunakan kata-kata gitu. Kita menyebutkan tempat tapi yang dimaksud adalah sampingnya. Ya. Ya. Wal mujawarah ya fi nahwi syaribtu minar rawiyah. Syaribtu minar rawiyah ay al mazadah ay al jildu alladhi yudau fil ma'i lis safar. Itu mazadah artinya. Mazadah adalah al jildu alladhi yudau fil ma'i fihi al ma'u lis safar. Ya. Al jildu alladhi yudau fihi al ma'u lis safar. Ya, itu mazadah, tempat air yang terbuat dari kulit. Wahya fil asli ismun lil ba'ir alladhi yahmiluhu. Asli kata rawiyah itu untuk ba'ir, untuk unta ya, atau himar ya, ya atau bagal bisa juga, pokoknya kendaraan zaman dulu ya, yang membawa mazadah itu ya. Fa fihi tasmiyatus syai'i bismi mujawirhi. Ya, ini sama dengan kata itlaqu al mujawir ya, bismi mujawirihi ya. Tapi di sini lebih sering tasmiyatus syai'i bismi mujawirihi ya. Li alaqati, alaqahnya adalah mujawarah. Kemudian qarinahnya adalah syaribtu. Ya, qarinahnya qarinah lafziyah. Ya. Itu majas apa? Itu majas apa? Itu nanti itu bisa kita masukkan majas mursal. Alakahnya alakahnya kulliyah. Ya, menyebutkan kul tapi yang alakahnya juz'iyah. Ya, menyebutkan juz'un, yang dimaksudkan adalah ya yang am. Ya, Renso itu kan juz'un daripada deterjen. Ya. Ya, menyebutkan juz'un tapi alakahnya apa? Alakahnya qarinahnya apa? Kalau kita menyebutkan sesuatu yang juz'un tapi yang diinginkan makna kul, dia harus punya ikhtisas. Ya, harus punya kekhususan. Ya. Kenapa kita enggak bilang daya? Ya, maksudnya gitu. Iya. Enggak.
Maksudnya harus punya kekhususan itu. Kenapa kita bilangnya Rinso gitu? Setiap deterjen kita bilangnya Rinso, setiap air kita bilangnya Aqua, ya. Itu harus ada ikhtisasnya. Nanti kita bahas di sini, ya. Itu harus ada ikhtisasnya, ya. Salah satu itu apa? Ikhtisasnya karena dia masyhur, ya. Ya, makanya dia boleh mewakili teman-temannya. Ya. Wal kulliyah, ya. Kemudian alaqah kulliyah, ya. Fi nahwi yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim, ya, mereka menjadikan asabi' berarti apa? Semua ini kan? Ya, fi adhanihim. Bisa enggak? Ya, mustahil. Ya. Berarti maksudnya asabi' apa? Ya. Ya, yaj'aluna asabi'ahum, ya, yaj'aluna ya, yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim, ya. Nih. Berarti apa? Di sini yang dimaksud adalah makna hakikinya adalah asabi'. Mungkin nggak mereka memasukkan semua asabi'nya ke dalam telinga? Nggak mungkin kan? Tapi yang dimaksud adalah berarti apa? Yang dimaksud adalah bukan, apa namanya? Makna hakikinya adalah tamamul asabi'. Ya, makna hakikinya adalah tamamul asabi'. Makna ini kan adalah atraf. Ya. Bagian ujungnya aja dikit. Atau ujung jari ini aja, kayak gitu. Atau kayak gini, ujungnya aja, ya kan? Atraful asabi' yang diinginkan. Ya. Ya, berarti ini menyebutkan kul, yang disebutkan kulunnya, tapi yang diinginkan adalah ba'dunnya. Ya, ini kulun. Ya, ini kulun, ini ya juz'un atau ba'dunnya. Ya, ba'dun. Alaqahnya apa? Apa namanya? Qarinahnya apa? Qarinahnya apa? Qarinahnya haliyah, yaitu ya al-istihalah. Ya. Istihalah. Ya ja'aluna asabi'ahum, ya, kita tidak memaknakan asabi' di sana adalah semua jari-jarinya masuk. Kenapa? Karena ada qarinah. Qarinahnya adalah mustahil. Ya, qarinahnya mustahil. Kemudian alaqahnya apa? Alaqahnya adalah kulliyah. Ya. Alaqah kulliyah berarti apa? Itlaqul kul. Ya, itlaqul kul wa iradatul ba'di, ya, atau juz. Ya. Menyebutkan yang kulli tapi yang diinginkan adalah sebagian, ya. Apa? Gimana? Nggak tahu. Ya. Misal yang lain misalnya, ya, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, ya. Yang dipotong tangannya apa sebagian tangannya? Ya, sebagian tangannya kan. Ya. Atau di hadis Nabi misalnya tentang Fatihah. Qasamtus salata baini wa baina abdi, ya, berapa? 3 aqsam, ya. Pertama misalnya ketika alhamdulillah hamidani abdi, ya. Kemudian ketika sampai iya ihdinas siratal mustaqim, ya, wali abdi ma sa'al katanya. Nah, qasamtus salata, ya, di situ disebutkannya salat. Tapi yang diinginkan apa? Yang diinginkan surat Fatihah saja. Ya, berarti apa? Menyebutkan kul, tapi yang diinginkan adalah juz'unnya saja. Ya, itu sering juga termasuk yang banyak. Ya. Ya, kemudian yang kelima, ya, yang kelima alaqahnya adalah wal ba'diyah, ya. Fi nahwi ra'aitul aina, ya, saya melihat mata. Tapi yang dimaksud adalah ai ar-raqib atau al-jasus, ya.
ain, ya, itlaqul ain alal jasus itu itlaqun majazian, itlakan majazian, ya, bukan apa namanya? Makna jasus itu bukan makna istirak, ya. Mata menunjukkan jasus itu bukan makna istirak, ya. Mata itu tidak pernah diletakkan untuk jasus. Ya, mata itu diletakkan untuk jariyah, jarihah. Tapi kalau ke jasus jadinya majas. Ya, karena dia bukan makna aslinya. Dia kharaja apa namanya? Fi ghairi kulli ma wudi'at, ya. Kemarin, ya. Alaqahnya adalah ba'diyah fi nahwi ra'aitul aina ay ar-raqib. Fa fihi itlaqul ba'di wa iradatul kull. Ya, makna hakiki daripada ain apa? Apa? Ya. Ya. Ra'aitu al-aina. Ya. Makna hakikinya apa? Ya. Al-jarihah. Makna hakiki daripada ain yang di sini adalah al-jarihah. Mata yang ini. Nah, kemudian makna yang diinginkan adalah al-jasus atau ar-raqib. Nah, qarinahnya apa? Itu alaqah. Qarinahnya apa? Apa? Ya, bisa hal ya. Karena orang jarang melihat mata, ya. Bahaya melihat mata tuh. Nanti kalian jatuh cinta. Ya. Ya, jarihah, ya. Orang jarang melihat mata aja, ya. Kadang melihat mata, nggak mungkin kan? Pasti ada melihat yang lainnya juga, ya. Maka karena haliyah. Tapi yang diingat adalah al-jasus. Nah, ketika dia tadi alaqahnya al-ba'diyah, ya. Ini harus ada syarat. Ya, syaratnya adalah mazidu ikhtisas. Apa maksudnya? Ya, mazidu ikhtisas. Dia harus punya kekhususan, ya. Di sini kenapa kita bilang ain itu menunjukkan jasus? Jasus itu tugasnya ngapain? Ya, memata-matai orang. Alat untuk memata-matai itu apa? Mata kan? Berarti apa? Berarti mata ini dia lebih khusus daripada yang lain. Maka kita tidak boleh bilang ra'aitu al-yad, tapi yang dimaksud adalah jasus. Padahal apa? Yad juga bagian dari jasus. Jasus punya tangan nggak? Punya tangan, bisa aja enggak. Ya, boleh aja kan? Kan yang penting jasus itu punya mata. Ya. Tapi apa? Tapi ini bukan apa namanya bagian penting. Ya, bukan bagian penting dari jasus. Nah, maka khusus untuk majas yang alaqahnya adalah ba'diyah, dia harus ada mazidu ikhtisas, ya. Dia harus ada mazidu ikhtisas daripada yang lain. Ya, kayak tadi kita pengen mengucapkan Rinso untuk semua deterjen misalnya, ya. Ya. Kata-kata Rinso misalnya. Ya. Ini makna hakikinya apa? Makna hakikinya deterjen yang bermerek, ya, sabun tapas yang bermerek Lenso. Ya. Ya. Ya, sabun tapas tuh. Sabun tapas Rinso. Ini makna hakiki. Ya. Makna hakiki, sabun tapas yang bermerek Rinso. Makna majazinya apa? Sabun tapas mutlakan, ya. 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 Sabun tapas tuh ini apa? Apa bahasa Indonesia? Deterjen. Ya. Ya. Ini apa? Ini ba'dun. Ya kan? Ini ya kulunnya. Nah, ketika kita nyebut Rinso berarti kita nyebut ba'dunnya, menyebut ba'dun tapi yang diinginkan adalah kulun. Ya. Karena kita ketika beli daya bilangnya nukar Rinso juga ya, loh. Ya, beli daya. Ya, tapi harus ada mazidu ikhtisas. Apa kekhususan Rinso? Ya, karena dia masyhur. Ya. Apa? Misalnya ditanya udah baca juz 2 belum? Terus kita jawabnya udah, tapi ternyata baca beberapa halaman aja. Kenapa? Alaqahnya apa? Bisa. Ya berarti hindari iya. Lawan full. Apa? Enggak.
Kalau yang beli tetap kentang berarti hakikah. Ya. Hakikah, tetap hakikah. Ya, ada pertanyaan? Pakaian. Oke, wal ba'diyah. Ya, alakah yang kelima ba'diyah. Fi nahwi ra'aitul aina ay ar-raqiba. Ya. Fa fihi itlaqul ba'di wa iradatul kul. Ya. Pokoknya yang diucapkan itu yang jadi alakah. Ya. Idz al-ainu juz'uhu. Ya. Wa yushtaratu an yakunal juz'u alladhi yutlaqu 'alal kul. Disyaratkan setiap bagian, setiap juz'un yang diucapkan untuk menunjukkan makna kullun, ya, lahu min bainil ajza'i mazidu ikhtisas. Ya, dia punya kelebihan khusus, ya, bil ma'nal maksud, ya, dengan makna yang diinginkan ketika makna kulli, ya. Ketika kita menyebutkan ain terhadap jasus, karena ain punya makna khusus, ya, punya kelebihan khusus daripada anggota badan yang lain, ya. Kenapa? Karena orang mata-mata itu menggunakan mata, ya. Kalau menggunakan tangan berarti namanya tangan-tangan, ya. Ya. Hati-hati. Ya, fala yajuzu, ya, itlaqu nahwil yad 'alal jasus, maka tidak boleh. Ya, tidak boleh itlaqu nahwil yad 'alal jasus, ya. Tapi kalau bodyguard boleh enggak? Ya. Boleh enggak? Ya, Allah. Ya. Ya, raaitu yadan misalnya. Tapi maksudnya adalah bodyguard. Bisa enggak? Atau petinju misalnya. Petinju itu apa bahasa Arabnya? Ya, raaitu yadan misalnya. Tapi maksudnya adalah Chris John. Ya. Ya, misalnya, ya kan? Ya, udah, itu yang kelima. Ya, kemudian yang kelima, yang keenam, alaqah yang keenam, wa'tibaru makana. Ya, alaqahnya adalah i'tibar, kita memperhatikan makana, sesuatu yang telah lalu. Ya, fi nahwi wa atul yatama amwalahum. Ya. Di situ majasnya di mana? Ya. Kenapa dia majas? Ya. Wa atu al-yatama, ya gini ya, yatama amwalahum. Ya, al-yatim itu apa? Ya, man mata abuhu. Ya, man mata abuhu wa huwa fi sinni qabla al-bulugh, ya. Kemudian makna yang diinginkan di sini apa? Apa? Ya, makna yang diinginkan adalah al-baligh, ya, orang yang sudah baligh dan dewasa. Ya. Qarinahnya apa? Qarinahnya apa? Ya, qarinahnya wa'atu, ya, berikan harta anak yatim itu. Nah, ketika memberikan harta anak yatim itu ketika dia kecil atau ketika dia sudah balik? Ya, ketika dia sudah balik. Berarti ini menunjukkan bahwa yatama yang di sini adalah majas, ya. Majasnya adalah majas mursal. Alaqahnya apa? Ya, alaqahnya adalah i'tibaru makana, ya. Dahulu dia yatim, sekarang dia enggak yatim lagi. Ya, sekarang dia udah balik. Ya, tapi tetap diberi gelar yatim, ya. Ya, misalnya kita punya teman, ya, teman kita tuh gondrong misalnya, ya, namanya Ahmad misalnya, Ahmad gondrong misalnya. Nah, tapi pas dia udah gundul, boleh nggak kita bilang dia Ahmad gondrong? Ya. Ya, kalau dalam Quran apa? Innahu man ya'ti rabbahu mujriman. Ya. Sini, ya. Ada nggak yang datang kepada Tuhan tapi dia sambil membunuh? Ya.
Nggak ada kan? Maksudnya apa berarti di sini? Ya, ini orang yang bertaubat. Innahu man ya'ti rabbahu mujriman. Ya, maksud mujrim adalah dia dahulu mujriman, tapi ketika datang kepada Allah dia sudah bertaubat, tapi dia dahulu mujrim. Ya, innahu man ya'ti rabbahu mujriman. Ya, masa datang kepada Allah sambil membunuh orang gitu kan? Saya datang kepada Allah. Ya, nggak mungkin kan? Ya. Innahu man ya'ti rabbahu mujriman. Ya, dahulu dia mujrim. Itu namanya bi'tibari makana. Bukan baligh ya, baligh. Apa? Yang mana? Innahu man ya'ti. Ya, karenanya haliyah. Ada nggak orang yang taubat kepada Allah itu tetapi sambil membunuh? Nggak ada kan? Ya, orang yang taubat kepada Allah itu pasti sudah selesai. Ya, dia sudah selesai berbuat dosa baru dia datang kepada Allah. Ya. Yang beri contoh dasar alako bisa bagian tadi, bisalah kira-kira dihitung sebagai alako bagian juga kan? Contohnya? Yang kayak didapur untuk kelas sholat, wahwa karena yuri bersolat tuh. Nggak tahu. Berarti udah mati dia berarti. Belum tobat berarti. Tapi ketika dia mati mungkin gak dia mujrim. Oh ini ya, ini cerita dia sudah nih, sudah meninggal kemudian dia di alam kubur. Masih mujrim nggak orang udah mati? Ya, berarti ya'ti di sini maksudnya adalah maut berarti. Ya, bukan taubat. Ya, man ya'ti rabbahu. Ya, berarti dia udah mati. Ya, tapi dalam keadaan mujrim. Ya. Nah setelah mati itu orang masih mujrim nggak? Fa innalahu jahannam jawabannya. Ya. Ya. Dia setelah mati itu sambil membunuh nggak? Tahu ketika mati sambil membunuh nggak? Ya. Ya. Oke, kita baca lagi ya. Wa i'tibari makana ya fi nahwi wa atul yatama amwalahum ya fa innal yatim fil haqiqah as-saghir alladzi la abbalahu ya la abbalahu fastu'mila fil baligh ya li alaqati i'tibari makana alaihi qabla al-bulugh. Alaqahnya adalah i'tibaru makana ya. Kemudian qarinahnya adalah al-ityan ya wa atu ya. Kenapa? Karena al-ityan itu la yakunu illa ba'dal bulugh ya, memberikan anak yatim harta itu kecuali dia sudah balik anak yatimnya ya. Kemudian alaqah yang ketujuh wa'tibaru au i'tibaru ma ya'ulu ilaihi. Oh ya Ya au i'tibari ya. Au i'tibari ma ya'ulu ilaihi. Kama fi qaulihi ya. Inni arani a'siru khamra ya. Ala ya'ulu itu artinya apa? Ala ya'ulu aulan. Ya, itu artinya kembali. Ya, ma ya'ulu ilaihi. Ya. Atau bahasa mudahnya bi'tibari ma sayakun. Ya.
Contohnya adalah inni arani a'siru khamra, ya. A'siru khamra katanya, ya. Saya memeras khamar, ya. Khamar itu diperas nggak? Bukan kan? Yang diperas apa? Yang diperas anggur. Berarti kata khamran di situ, ya. Ya, al-khamar. Makna hakikinya apa? Makna hakikinya minuman, ya, yang memabukkan, al-iskar. Kemudian makna majazi yang diinginkan di situ adalah al-ainab. Ya. Ya. Khamar ini adalah ma sayakun. Ainab ini adalah mayakun. Makana. Atau yang lagi, ya. Di sini yang lagi. Ya, yang lagi diperas, ya, asiru khamran, ya. Nah, dia menyebutkan kata-kata khamar, tapi yang diinginkan adalah inab, ya. Alaqahnya apa? Alaqahnya adalah, ya, bi'tibari ma sayakun, ya. Ya, ai inni asiru inaban alladzi sayakunu khamran, itu maksudnya, ya. Tapi yang disebutkan langsung khamrannya. Ya. Itu ma ya'ulu ilaihi. Apalagi contoh yang lain? Apa? Biasanya kita menyebutkan yang di ini. Ya. Ya, kawan misalnya, kita hai LC kita misalnya. Padahal dia belum, tapi bi'tibari ma sayakun. Ya, ya dokter, ya kan? Apa? Masak nasi. Yang dimasak apa? Baras lawan banyu. Kalau baras aja angin. Enggak, mujrim ini pelaku maksiat. Ya, tapi ya al-asli maksudnya, makna aslinya. Ya, tapi yang di sini yang diinginkan apa? Dia bukan asli lagi. Orang yang udah mati nggak bisa berbuat maksiat lagi. Apa? Dari saya itu makanan yang kita kumpul bas. Ya. Kemudian wanahwiha, ya. Alaqah majaz majaz mursal itu alaqahnya lebih dari 36. Ya, lebih dari 36 alaqah. Ya. Makanya ketika kita ketemu ayat Al-Qur'an jangan nih, ada satu ini ya. Dilalah dalam Al-Qur'an, ya. Ketika kita belajar di aliyah misalnya dilalah Al-Qur'an itu apa? Ada dilalah qat'iyah, ada dilalah dhanniyah. Pernah nggak belajar itu? Ya. Tapi tahqiqnya apa? Yang tahqiq ya dilalah di dalam Al-Qur'an itu semuanya dhanniyah. Ya. Kenapa semuanya dhanniyah? Ya. Karena syarat sebuah lafaz menunjukkan pasti sebuah makna itu dia harus lepas dari kalau nggak salah 6 atau 7 syarat, ya. Salah satunya dia harus terlepas dari majaz. Kita harus memastikan itu dia bukan majaz. Kita harus memastikan itu dia bukan dilalah mustarak, ya. Kita harus memastikan dilalahnya dilalah apa, ya. Maka apa? Nanti ujung-ujungnya kita bisa nggak memastikan sesuatu itu majaz atau hakikah? Susah, ya. Nanti seperti alaqah kayak gini, ya. Itu dinaskan oleh Imam Amidi, ya. Jadi Imam Amidi beliau itu maha gurunya ulama usul fikih, ya. Kalau di Azhar kitab beliau nggak dipelajari, ya, Mukhtasar, ya, Mukhtasar Al-Amidi, tapi kitab di bawah beliau namanya Al-Mahsul Imam Fakhruddin Ar-Razi itu yang dipakai. Ya, tapi Fakhruddin Ar-Razi dan ke bawah itu muridnya Imam Amidi. Imam Al-Amidi itu beliau di Damaskus, ya, orang Damaskus. Ya, ketika di Damaskus, ya, beliau menyampaikan itu, ya, di dalam Al-Mahsul Ar-Razi ada disampaikan, ya. Kalimat itu kita bisa pastikan maknanya ketika dia selamat dari misalnya 5 atau 7 syarat, saya lupa. Ya, salah satunya dia harus selamat dari majaz, ya. Selamat dari majaz. Ya, kalau kita bisa memastikan kalimat itu bukan majaz, ya, tidak ada kemungkinan majaznya, baru kita bisa paham, bisa bilang bahwa dilalahnya adalah dilalah qat'iyah, ya.
Nah, Imam Amidi bilang apa? Setelah itu ternyata hampir semua kalimat itu tidak ada yang selamat dari 7 syarat itu. Ya. Saya lupa 7 syaratnya, ya. Habis itu apa? Karena pendapatnya itu kan banyak geger orang kan, tapi itu pendapat tahqiq, ya, pendapat yang benar, ya. Geger orang. Akhirnya apa? Akhirnya Imam Amidi pengen dibunuh, ya. Ya, pengen dibunuh. Habis itu beliau kabur dari Damaskus. Ya, dari Damaskus kabur ke Mesir, ya. Di Mesir, hal pertama yang beliau sampaikan apa? Hal pertama yang beliau sampaikan adalah dilalah Al-Qur'an itu tidak ada dilalah qat'iyah. Ya, geger lagi di Mesir kan. Ya, pengen dibunuh lagi. Kemudian dikasih tahu muridnya. Akhirnya beliau pergi ke gurun. Ya, habis itu dari gurun beliau menulis kitab. Ya, banyak. Ya, salah satunya Mukhtasar Al-Amidi. Ya, akhirnya kitab itu jadi madrasah. Ya, kitab itu jadi madrasah dan dipelajari. Nanti madrasah apa? Madrasah usul fikih. Salah satu ujungnya adalah Imam Al-Amidi. Ya, Imam Al-Amidi. Ya, beliau di gurun, nggak ada teman, cuma nulis. Tapi setelah itu tulisannya itu menyebar. Ya, menyebar akhirnya jadi madrasah. Ya, itu Imam Al-Amidi. Ya. Kita nggak penting tinggal di mana. Ya. Kalau kita punya karya nanti karyanya akan menyebar. Ya. Imam Sazili karyanya bukan kitab. Ya. Ketika Imam Sazili ditanya kenapa tidak menulis kitab, ya beliau pengen bilang apa? Saya nulis kitab katanya. Tapi kitab saya adalah manusia-manusia yang berjalan. Beliau punya 40 wali kutub muridnya. Ya, wali semua, murid-murid Imam Sazili wali semua. Hampir semua tarekat setelah Imam Sazili itu nisbahnya ke Saziliyah. Hampir semua setelahnya itu. Ya. Imam Sazili. Ya. Makanya kita kalau nggak punya karya nulis jadi wali. Ya, itu minum. Ya. Apa namanya? Talib-talib zaman dulu itu apa namanya, cita-citanya tinggi ya ketika belajar itu ya. Ketika mereka, jadi cita-cita orang belajar itu apa? Kalau nggak jadi syekh besar, jadi wali ya. Makanya apa? Ada yang belajar terus. Kenapa? Karena cita-citanya pengen jadi syekh besar atau jadi mujtahid ya. Ada yang ibadah terus ya, tirakat terus. Kenapa? Cita-citanya pengen jadi wali ya. Talib itu 2 itu ya, dan pantangannya banyak ya, pantangan talib itu. Dia tidak masuk TikTok ya kan. Nggak mungkin talib itu ya ikut TikTok tuh nggak mungkin ya. Kenapa? Karena talib itu dia punya ya. Nih, kalau di dalam tasawuf apa? Kalau dalam keseharian biasanya apa dibilangnya? Ya. Apa bahasanya? Saya lupa. Al-ma'ruf atau khairat ya? Ada yang ingat nggak? Saya ingatnya ujungnya aja. Sayyi'atul muqarrabin. Khairatul abrar apa? Hasanatul abrar ya. Hasanatul abrar itu sayyi'atul muqarrabin ya. Hasanatul abrar itu apa? Kebaikan orang biasa ya, kebaikan orang biasa yang bagi orang biasa itu dianggap baik ya. Bagi orang biasa itu dianggap baik, itu adalah sayyi'atul muqarrabin. Ya, itu keburukan bagi orang-orang yang pengen mendekatkan diri kepada Allah. Maksudnya apa? Ya, bagi kita orang biasa ya, tidur itu bagus. Kenapa? Kalau kita niatkan misalnya tidurnya itu menghindari maksiat, itu bagus. Ya, tidur itu min hasanatil abrar kalau kita orang biasa. Tapi kalau orang muqarrabin tidur saja itu sayyiat. Kenapa? Kenapa dia tidak memanfaatkan waktunya untuk zikir? Ya. Kalau orang biasa misalnya ya main TikTok itu boleh, mungkin. Ya, mungkin. Saya nggak tahu hukumnya apa main TikTok itu. Ya. Ya, kalau orang biasa main TikTok itu boleh. Tapi talib azhar itu sayyiat, bahkan bisa kabirah ya. Layalik ya. Saya sedih kemarin melihat ya. Tahu nggak video? Ya. 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 Makanya saya tadi malam nulis apa? Ya, orang Kalimantan itu biasanya dikenalnya orang yang sangat agamis ya. Orang yang sangat agamis, dia berpegang teguh. Ketika pengajian menjaga banget sangat adab ilmu. Ya, orang talib. Lihat kita pengajian di Banjar, di mana-mana pakai baju putih, peci putih, lengkap semua. Ya, kita sangat menghargai ilmu dan menghargai ulama. Ya, talib itu sangat dijaga ya, buku, bagaimana kita berinteraksi dengan buku ya. Maka hal-hal yang tidak layak sebagai talib itu jangan dilakukan, ya kan? Apalagi kita talib azhar misalnya. Ya. Ya, makanya kata apa? Pandai-pandai memilih kegiatan. Ya. Ya, hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin. Ya. Yang bagi orang biasa boleh, ya bagi talib azhar belum tentu boleh. Ya, kita punya norma, ya. Kenapa? Karena kita nanti pulang ke kampung, ya, kita yang jadi pelita di kampung-kampung halaman ya. Orang tuh melihat, pertama orang yang lihat apa? Pertama orang lihat tuh dari tampilan, dari keseharian kita, dari ahwal kita. Ya, kalam tuh terakhir.
Kalau kitanya udah baik, ya kita ngomong dikit orang udah ikut. Tapi kalau kita misalnya, saya apa? Kita misalnya tampilan kayak preman, ya jahat misalnya. Terus ngomong berbusa-busa di hadapan orang, diterima nggak? Ya, yang nerima paling yang ikhlas banget orangnya ya kan. Iya nggak? Oh ini emang kebenaran, maka dia akan menerima kebenaran dari siapa saja. Ya, paling itu yang menerima. Tapi kebanyakan orang apa? Kebanyakan orang melihat perkataan itu dari siapa yang menyampaikan. Ya, makanya apa? Seorang talib perlu menjaga kesehariannya. Ya, adab talib. Makanya banyak banget kitab yang membahas tentang adab talib wal muta'alim. Ya, sangat banyak. Ya, hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Kita harus jaga itu dan kita harus jaga Kalimantan, nama baik Kalimantan ya. Ya. Soalnya KMKM itu termasuk yang menjaga pergaulan. Bagus dia di luar. Ya emang bagus. Ya dari dulu terkenal bagus Kalimantan. Ya, kemudian lanjut ya. Itu sponsor. Apa? Efek samping dilal hazaniyah, kita nggak bisa memastikan di dalam Al-Qur'an itu ketika datang suatu hukum misalnya, kita nggak bisa menjatuhkan hukum itu pasti. Kalau ada orang yang berbeda pendapat, maka kita tidak boleh menyalahkan. Nah, itu kalau dia di masalah hukum. Apalagi misalnya ketemu yadullah fawqa aydihim, ya, nggak bisa kita bawa langsung alal haqiqah. Ya. Ya. Kemudian apa? Kemudian wanahwiha, ya, dan ada alaqah-alaqah yang lain. Kal mahalliyah, ya alaqah mahalliyah misalnya. Ya. Mahalliyah berarti apa? Berarti menyebutkan tempat tapi yang diinginkan adalah orangnya. Ya, contohnya apa? Fi nahwi falyad'u nadiyah. Ya, nadiyah itu apa? Nadiyah itu lembah yang sangat luas ya, tempat orang duduk luas, itu nadiyah namanya, ya. Falyad'u nadiyah, panggillah lapangan yang luas. Ya, gimana bisa nggak kita manggil lapangan yang luas? Berarti itu qarinah, ya, qarinah. Ya. Berarti yang dimaksud adalah ahlu nadiyah, ya. Wan nadi al majlis, ya. Atau was'alil qaryah, ya. Nanti ada yang memasukkan itu juga majazun fil hadzfi, ya, majaz yang dihapus mudhofnya. Ya, atau kita bisa juga menjadikan dia majaz mursal, alaqahnya adalah mahalliyah, ya. Menyebutkan mahal tapi yang diinginkan adalah al-hal, ya, orangnya. Ya, menyebutkan mahalnya tapi yang dimaksudkan adalah orang yang mendiami tempat itu. Was'alil qaryah misalnya, ya, tanyalah kampung. Ya, bisa nggak kampung ditanya? Ya, nggak mungkin kan? Berarti yang maksudnya adalah was'al ahlal qaryah. Ya. Au al-haliyah, ini kebalikannya. Ya, tadi mahalliyah menyebutkan mahal, yang diinginkan adalah hal orangnya. Kalau yang ini adalah au al-haliyah, menyebutkan halnya, menyebutkan orangnya, menyebutkan yang menduduki tapi yang dimaksud adalah al-mahal. Ya, contohnya fa fi rahmatillah. Ya, di situ di mana majasnya? Ya. Kenapa rahmah? Rahmah di situ maksudnya apa? Ya. Ya, rahmah itu asalnya adalah riqatul qalbi, ya kan? Makna aslinya, ya. Bukan, rahmat itu rahmat, rahman yang riqatul qalbi. Ya, rahman, rahmah, ya. Rahmah itu artinya apa? Bahasanya apa bahasa Indonesia rahmat tuh? Berkat dan rahmat Allah. Ya, udah bahasa Indonesia ya, rahmat. Masa kasih sayang artinya? Rahmat lawan rahman sama lah. Beda nih. Rahmah. Mawaddah, ya, kasih sayang ya. Ya. Ya, fa fi rahmatillah. Ya, rahmat. Ya, rahmat itu bisa kasih sayang, bisa keberkahan. Ya, kalau yang dimaksud ini bisa nafahat maksudnya di sini, ya. Fa fi rahmatillah. Ya. Kemudian rahmat itu ditempati atau menempati? Ya, rahmat itu yang diturunkan kan, kemudian ada tempatnya. Ya, berarti rahmat itu yang menempati, bukan yang ditempati. Tempatnya di mana? Ya, tempat utamanya adalah jannah, ya. Makanya apa kita bilang kemarin? Jannah itu adalah lambang daripada rahmah. Ya. Fa fi rahmatillah, yang diinginkan adalah fa fi jannatillah, tapi yang disebutkan adalah rahmah. Ya. Kenapa? Menyebutkan hal, karena apa? Karena di dalam jannah itu banyak rahmat Allah. Ya, makanya apa berarti? Menyebutkan hal, tapi yang diinginkan adalah
mahalnya, ya. Menyebutkan sesuatu yang menempati, tapi yang diinginkan adalah sesuatu yang ditempati, ya, tempatnya. Fa fi rahmatillah ay al jannah allati, ya, tahullu fiha ar-rahmah ay an-ni'mah. Faqad utliqal hal wa arada al-mahal, ya. Aksu ma qablahu, ya, lawan daripada yang di atas, ya. Kemudian apa? Famajazun mursal, itu jawab dari in kanatil alaqatu ghairal musyabahah, ya. Titik famajazun mursal ay yusamma bidzalika. Kenapa dinamakan majaz mursal? Yusamma bidzalika li'annahu ursil atau utliq, ya. Ursil itu dilepaskan, utliq itu dilepaskan. Kalau musyabahah berarti kita tidak melepaskan, ada keterkaitan kan? Ketika kita menyerupakan sesuatu dengan sesuatu itu ada keterkaitan, ya. Kalau ursil itlaq itu, ya, kita melepaskan musyabahahnya, ya. Makanya dinamakan majazun mursal. Li'annahu ursila ay utliqa an iddi'a'i annal musyabbah min jinsil musyabbah bihi au anit taqyidi bi alaqah bi khilafil isti'arah fa alaqatuhal musyabahah faqat, ya. Untuk memahami kata an iddi'a'i annal musyabbah min jinsil musyabbah bihi, kita harus memahami isti'arah nanti, ya, atau anit taqyid, ya, kita harus memahami isti'arah, ya. Apa? Majaz mursal, majaz alaqatuhu ghairul musyabahah. Ya, majaz berarti apa? Majaz berarti kalimatul, apa namanya? Al-kalimah al-musta'malah fi ghairi ma wudi'at lahu. Ya, di alaqatin ma qarinatin mani'atin. Tapi alaqahnya apa? Alaqahnya ghairul musyabahah. Ya. Kita mau masuk apa ini? Ya, iddia itu nanti pas di ini penjelasannya, di isti'arah. Ya. Kita belum bahas yang 2 baris terakhir. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Contohnya? Kayak majaz mayaqulu ilaihi tadi. Kenapa? Tapi itu kan antara yang memayaqulu dan yang sudah jadi. Enggak, ketika nyebut asiru khamran, khamrannya belum ada. Yang diperas tuh enapnya. Coba baca yang Apa? Makna ya'ulu ilaihil ma'nal majazi ilal haqiqi. Bukan. Maksudnya apa? Ya'ulu ilaihi itu maksudnya apa? Makna hakiki ya'ulu ilaihi sayakun. Ya, ada pertanyaan? Ya. Apa? Pak tadu bimisli mak tadalaikum. Apa? Itu hakikah. Karena dia menyerupakan, ya, menyerupakan sebagaimana mereka sebelumnya, ya, cuma diserupakan, bagaimana mereka, misalnya apa? Misalnya di pertama mereka nyuri, berarti apa? Kamu balas sebagaimana mereka nyuri. Balasan sebagaimana mereka nyuri apa? Ya, potong tangan. Nah. Besok murajaahnya dari awal ya. Ya. Yang sudah murajaah juga akan saya tanyain. Ya, kan ada nama-nama yang udah Anda panggil. Ya, besok ada yang Anda panggil tetap. Anda ingat kok siapa yang udah Anda panggil? Ya. Ya, kalau udah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.